Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat selalu ya buat kalian semuanya. Semoga rezeki kalian semakin berlimpah. Pokoknya yang baik-baik aja aku doakan buat kita semuanya. Aku juga kalian semuanya. Dan terima kasih buat teman-temanku yang selalu mensupport, yang selalu hadir di liveku, di videoku. Terima kasih banyak. Aku kali ini mau bercerita saja guys. Biasanya aku kalau bercerita tuh di live. Kalau di live itu kalau bercerita terus tuh nggak enak. Secara kalau kita live kayak gitu kan ada pertanyaan, terus kita ngobrol sama teman, itu menurut aku lebih menghargai aja. Dan di sini aku mau menceritakan tentang pengalaman aku. Ini menurut aku pengalaman yang berharga banget di hidup aku ya. Dan menurut aku ini awal juga untuk belajar untuk proses aku gitu, proses aku teman-teman. Nah, aku tuh pulang memang pas dari sana tuh dari Hong Kong itu kan. Udah 2 tahun ya, aku kontrak yang terakhir itu cuman ngambil 2 tahun karena suamiku mengizinkannya tuh cuman 2 tahun. Oke, karena aku sudah bersuami dan aku sudah menikah, jadi aku nggak boleh mengambil keputusan itu dengan sendirinya. Secara walaupun aku bangkang ataupun aku punya alasan yang kuat, tapi orang tua aku juga menginginkan bahwa misalnya kalau kerja di luar atau gimana itu suaminya saja gitu guys. Jadi ya gimana lagi gitu. Secara nggak langsung, oke lah aku turunkan semua keegoisan ini gitu. Dan pas aku pulang dari sana itu sebenarnya mau mikir gini, ngapain ya? Aku tuh harus ngapain nih gitu. Mungkin ngebantuin suami ya, memang ngebantu tapi nggak langsung bisa kan kita ngebantu gimana. Soalnya ini juga penyesuaian utama aku untuk di lingkungan di semuanya yang aku rasa dan merubah dari apa yang biasanya aku kerjakan di sana gitu. Walaupun yang terakhir ini 2 tahun guys, tapi yang sebelumnya itu kan aku udah 12 tahun tuh di sana. Dan begini ceritanya, aku tuh mengambil langkah bahwa aku mau belajar mobil, belajar ya sepeda. Sebenarnya mungkin bisa aja tuh belajar sepeda walaupun nggak tinggi-tinggi sekali ya. Cuman memang perlu diasah, tapi keinginan yang sangat kuat sekali yang dulunya tuh mungkin beraninya cuma di desa-desa ataupun di dekat-dekat rumah, bukan yang di jalanan gede atau gimana untuk menyetir sepeda motor ya. Terus sekarang aku sudah memberanikan diri dan niat aku kumpulkan dan juga bukan cuma niat tapi kefokusan dan juga apa ketenggenan ya guys, harus harus apa istilahnya, nggak cuma ngasal aja gitu. Memang harus benar-benar belajar tahu tata cara dan lalu lintas. Secara aku dari dulu tuh nggak pernah naik motor karena pas punya motor aku juga masih di luar negeri gitu. Jadi nggak tahu bagaimana sih caranya berkendara yang baik gitu, nggak bisa. Dan pulang ini aku memang bener-bener jadi dari satu sampai aku pernah stres juga sih gitu. Stresnya tuh kayak, aduh gimana nih gitu. Ketakutan terbesar aku itu ketika aku di jalanan. Aku di jalan, terus banyak tuh kayak mobil-mobil lalu lalang semakin rame kali ya. Jadi kayak, aduh ini gimana sih cara nyebrangnya, cara gimana. Apalagi kalian kalau tahu pas di Tulung Agung sini ada toko besar ya itu kosmetik seperti itu ya, namanya Cantik. Nah, di situ kalian akan tahu tuh pas istilahnya apa ya? Mungkin bagi kalian yang sering di sini tuh kayak hal biasa aja, tapi menurut aku itu nggak biasa. Secara seperti dibukanya itu tiang stasiun itu lah, apa sih namanya, kayak duplangan gitu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Ya itu kayak pintu stasiun gitu. Nah itu dibuka itu semuanya sepeda motor apa tuh view semuanya tuh banyak banget gitu. Aku kayak berpikir ini bagaimana sih caranya gitu. Kalau memang bener-bener kayak nggak kuat atau gimana kan bisa aja kita kayak wah ke santap sini-sini gitu kan. Menurut aku kayak gitu ya guys ya. Maklum lah ya. Jadi sekarang tuh nggak ada keminderan guys. Mungkin kalau yang dulu tuh kalau aku nggak bisa aku malu gitu. Tapi aku sekarang sudah menyadari bahwa nggak bisa itu wajar. Tapi yang terpenting kamu belajar dan terus belajar karena orang yang bisanya dulu seperti itu juga karena dia ada belajar gitu. Makanya dia bisa belajar dan keterbiasaan sama aja kita waktu kita kerja di luar negeri juga gitu. Misalnya kita kayak mikir kerja di sana kita nggak bisa bahasa nih. Bagaimana ya caranya? Kita nggak bisa bahasa, masak ataupun masakan sana atau gimana? Bagaimana caranya? Terus merawat orang tua dan yang lain tuh bagaimana caranya? Cara setiap orang itu misalnya tempat bahkan sama negaranya tapi kita beda majikan aja itu juga akan nggak sama cara merawatnya. Jadi kita tuh sebenarnya kalau ada tugas ataupun ada
hal yang baru yang memang ada di diri kita tuh kita memang harus menyiapkan untuk belajar. Kenapa aku bicara seperti ini? Karena ini menurut aku ya dari kemarin tuh sampai stres gitu guys, sampai stres aku juga konsul ke teman adik lah gitu, cerita-cerita ini gimana kok aku nggak bisa nih kayaknya gitu, kayak rasanya tuh ngambang gimana gitu, kayak pikiran nggak di sini gitu ya. Terus aku berusaha menurunkan, ternyata ketakutan-ketakutan itu yang membuat aku nggak bisa. Dan akhirnya aku mengambil les mobil. Aku langsung ke les mobil yang nggak tahu bagaimana cara menghidupkan mobil dan yang lain-lain. Memang benar sih, aku dulu pernah ya, aku dulu pernah belajar sebelum ke sana tuh pernah belajar ya sebentar gitu, nggak di jalanan. Bahkan itu cuman di apa namanya kayak di lapangan di jalan tuh cuman kadang-kadang aja gitu, mungkin satu atau dua kali kali ya. Terus itu nggak sering banget gitu. Kalau sekarang itu memang aku ada waktu, ada apa itu aku belajar, ada waktu, ada apa itu aku belajar. Dan aku kira kalau orang belajar itu pas aku belajar ya les sama orang, mana mungkin sih kalau nggak ada hasilnya gitu, paling nggak ada manfaatnya ataupun pelajarannya selama itu. Makanya langsung aku praktekkan aja langsung ke di rumah gitu, diajarin disambung sama suami. Harusnya aku ngikutinnya tuh 2 paket guys, 2 paket kali ya sampai 3 paket mungkin, karena yang pertama bukan cuman nggak bisa haluan dan yang lain, tapi karena aku tuh mental juga, mental aku tuh kayak ciut banget gitu, apalagi berhadapan dengan jalan itu kayak sebenarnya fobia gitu ya sebenarnya gitu. Tapi tak pikir-pikir yang penting kita alon-alon, kalau kita ngerti alon-alon nggak apa-apa. Lah kita nggak bisa terus kita alon-alon, bagaimana caranya gitu untuk memberhentikan aja nggak bisa gitu loh guys. Kita pikir-pikir, oke, orang yang sama sekali nggak bisa aja bisa dengan dia belajar. Terus aku belajar nggak bisa, berarti belajarnya kurang gitu. Harus belajar lagi kali ya. Dan sekarang aku lagi menikmati aja biar berjalan mengikuti gitu. Berjalan mengikuti nggak terlalu dipaksakan, tapi diciptakan rasa senang. Dan itu harus terus-terusan diasah apapun itu. Kalau kalian belajar sesuatu itu nggak boleh berhenti. Jadi harus setiap kali tuh kayak diasah gitu biar terbiasa dan lanyah gitu. Alhamdulillah. Untuk mungkin memang aku belum berani sendiri ya teman-teman, mau kemana juga ngapain gitu, ke sana juga ngapain, kan belum ada pikiran juga mau beli apa dan gimana. Misalnya aku sepedaan motor. Tapi aku sudah merasakan kalau di jalan-jalan itu sudah tahu, tapi ya itu ada itu yang di belakangku sih, masih ada suami yang di belakangku, ada yang nemenin, dia nggak ngomongin, sekarang nggak ngomongin yang ke situ, aku sudah alhamdulillah lama kelamaan itu ada itu. Dan aku berharap tingkat keberanian ini akan semakin meningkat, dan biar aku tuh bisa ngelakuin sendiri dan bertahap juga untuk memikirkan yang lainnya. Misalnya gitu, untuk usaha setelah aku sudah bisa ini, ya usaha apa gitu yang aku suka dan aku nggak mau nganggur gitu. Makanya sekarang ini kalau misalnya kalian tuh mikir ngapain aja di rumah gitu, ya udah menikmati. Aku menikmati sebagai ibu rumah tangga, suami kerja, dan aku juga ngonten-ngonten kayak gini ya sebisa aku gitu loh. Gak perlu dipaksakan yang bagaimana, itulah hidup gitu. Kalau pengen lebih dan pengen yang memang gede ya kalian harus, misalnya kalian nggak tahu di sini mau kerja apa, memang keluar negeri itu paling cepat. Jadi nggak perlu dibikin semumet mungkin gitu guys, menurut aku ya. Tapi jalanin, dan kamu harus ada pas sekarang kamu lagi ngapain gitu. Harus ada di situ. Perasaan, pikiran, dan semuanya tuh harus ada di situ. Kalau enggak kita akan wow gitu, kayak merasa berat banget. Itu sudah aku alami. Kenapa aku bisa bercerita seperti ini? Karena aku ngalami. Dan ketakutan-ketakutan tentang hidup dan yang lain, yang tadinya gaya hidup bagaimana, dan misalnya kayak untuk penghasilan biasanya kayak merantau bagaimana, terus sekarang tuh bagaimana itu, biar kita tuh bisa menikmati fase demi fase, proses demi proses, dan berusaha tidak membuat orang sekitar tuh misalnya aku moodku nggak bagus, biar tidak aku nulari dan aku tidak bisa mengerem hal itu gitu loh. Ini belajar teman-teman, jadi buat kalian semuanya ini tentunya lebih ke para TKW biasanya yang balik-balik ke sana ke sini nggak kerasan di rumah, ya mungkin kita sama kali ya guys gitu. Tapi karena usia aku sudah segini, aku kepengen gitu ngerasain yang di rumah, yang memang waktu tidur-tidur, waktu kerja-kerja, nggak terus-terusan ikut orang kayak gitu. Bagaimana sih?
Jadi tak jalani aja dulu gitu. Yang terpenting tuh kita di rumah itu menata hati sih, lebih ke nerima karena penyesuaian yang namanya penyesuaian apa itu kebiasaan kali ya. Kebiasaan itu dirubah dan berubah itu kan kita nggak langsung kayak wah gimana gitu. Nggak bisa langsung menyesuaikan. Jadi ya bertahap dan dinikmati aja. Jadi semangat buat kalian semuanya, para TKW, apa yang kalian harapkan di rumah dilakoni biar tercapai meskipun prosesnya mungkin bertahap, itu nggak bisa langsung del atau gimana gitu. Kalau langsung del berarti kalian ya hebat gitu. Kalau bisa silakan. Tapi kalau enggak, kalian harus menetapkan dulu hati dan pikiran kalian itu untuk apa hari ini harus senang gitu. Kalau enggak itu akan kembalinya ke sana lagi. Kesenangan ada itu ada di luar negeri karena di sana banyak mall, kita gajian setiap bulan, kita bisa shopping, ketemu sama teman, nggak memikirkan hal yang lain, tetek bengek dan yang lain. Tapi inilah hidup. Kalau kalian punya kampung halaman dan pengen pulang, berarti ya belajar harus bisa menyesuaikan di mana kita berada. Semoga aja aku bisa dan teman-teman semuanya bisa. Terima kasih buat kalian semuanya. Salam semangat buat ex TKW Hongkong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.